Saya mau menyapa saudara dari tempat ini. Selamat beribadah, tetap semangat, dan percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa dan membaca firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita bahwa hari ini kita beribadah secara berbeda. Social distancing, di mana saudara beribadah di rumah masing-masing. Sesungguhnya sebelum dikasih Tuhan, hal yang seperti ini bukanlah hal yang baru. Karena bangsa Israel pada waktu mereka terakhir berada di Mesir, mereka pun melakukannya atas perintah Tuhan. Jadi mereka disuruh tinggal di rumah, merayakan Paskah di sana. Karena kalau mereka keluar, maka tulah akan datang menghampiri mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada waktu saudara ada di rumah masing-masing untuk berdoa, bukan berarti kita kurang iman, tidak. Tetapi inilah hikmat yang Tuhan berikan kepada para pemimpin kita. Pemerintah kita baik pusat maupun daerah, termasuk para majelis di gereja, mereka berasal daripada Tuhan. Mereka diberi hikmat oleh Tuhan bagaimana kita untuk bisa memutus mata rantai daripada penyebaran virus corona. Tapi yang paling penting sebelum dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan ada di sana. Yang penting hatimu engkau serahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada petang dan malam ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau ada di segala tempat. Bahkan janjimu kepada kami di mana kami berkumpul 2-3 orang, memanggil nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa kepadamu Tuhan, supaya Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu, supaya firman Allah bisa mereka terima dengan baik. Mereka dikuatkan oleh Tuhan, mereka disegarkan oleh Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan merasakan mujizat Allah lewat firman Allah yang mereka dengar. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk situasi seperti ini yang kami alami, yang kami tahu pasti ini sementara adanya. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah hati kami tetap melekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua demi nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu ini, supaya bisa menyampaikan sabda-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama-Mu lah kami berdoa. Amin. Sebelumnya mari kita menyaksikan tayangan berikut ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita.
Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Mari sekarang saya mengajak jemaat untuk bisa membuka Alkitab. Kita baca dari Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya bacakan untuk saudara, saudara bisa mengikutinya dalam hati. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berkata, kapan virus corona ini akan berakhir? Ini pertanyaan sulit untuk dijawab. Termasuk saya tidak bisa menjawabnya, saudaraku. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa di dalam menghadapi setiap pergumulan, pastilah kita berhadapan dengan dua hal. Yang pertama, ada yang bisa kita lakukan, dan yang kedua ada yang tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan itu adalah bagian kita. Kita mengerjakannya dengan maksimal, kita mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Tetapi yang tidak bisa kita lakukan itu bagian Tuhan, saudara. Di mana kita menyerahkannya kepada Tuhan
dan biarlah Tuhan yang bekerja untuk kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam hubungan dengan virus corona ini, ada yang bisa kita lakukan untuk kita bisa terhindar dari penularan virus ini, saudara. Misalnya kita rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Lalu kemudian kita melakukan pola hidup yang sehat, tidur yang cukup, makan yang cukup, dan kita berolahraga. Dan kita bisa melakukan yang namanya menjauhkan diri dari kerumunan-kerumunan, saudara. Dan kita menjaga jarak dengan orang lain, secara khusus dengan orang asing yang belum kita kenal. Dan kita bisa juga berdoa, saudara. Tetapi yang tidak bisa kita lakukan adalah bahwa kita tidak tahu kapan virus corona atau COVID-19 ini berakhir, saudara. Kita tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Nah, bagian ini, saudara dikasihi Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Allah. Kita percaya kepadanya bahwa Dia sanggup untuk menolong setiap anak-anaknya di dalam pergumulan. Nah, semua dikasih Tuhan, di dalam keadaan yang sulit seperti ini, mari kita belajar daripada Abraham, saudara. Ketika dia mempercayai janji Allah. Kita belajar bagaimana Abraham meresponi janji daripada Tuhan yang diberikan kepadanya. Saudara, di dalam janji itu selalu ada dua pihak, saudara. Pihak yang pertama adalah pemberi janji, yaitu Allah sendiri. Nah, kita tahu semua dikasih Tuhan bahwa Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa Abraham itu akan menjadi bapa segala bangsa. Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Bahkan semua dikasih Tuhan, Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa dari rahim Sarah istrinya, dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan yang menarik semua dikasih Tuhan, janji Allah kepada Abraham ini bukan karena kebaikan daripada Abraham. Janji Allah kepada Abraham ini bukan karena Abraham itu seorang yang baik, tidak. Tapi janji Allah kepada Abraham itu adalah karena kebaikan Tuhan. Dan menarik sekali kalau dikasih Tuhan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Di dalam bahasa Yunani, saudara, ada dua kata yang punya arti janji. Yang pertama itu adalah hupostesis. Itu adalah janji yang bersyarat. Di mana janji ini mengatakan, kalau engkau melakukan ini, aku melakukan itu. Atau karena aku sudah melakukan ini, maka kamu melakukan itu. Inilah janji bersyarat, saudara. Misalnya, saudara-saudara, saya teringat dengan kehidupan saya bersama dengan istri dan anak-anak, saudara. Sejak dua anak saya dilahirkan, kami tidak pernah pakai babysitter, kami tidak pernah pakai pembantu, saudaraku. Dan ketika kami merawat bayi kami, saudara-saudara, saya dan istri bergantian. Biasanya istri saya yang kasih mandi, lalu selanjutnya saya mengerjakannya, saudara. Saya mengelap badannya dengan handuk, saya labur dengan bedak, saya kasih minyak kayu putih, minyak telon, saudara. Saya pasangkan, dia punya gurita.
Saya pasangkan popoknya, saya pakaikan baju, lalu dikasih sarung tangan, di kaki juga demikian, saudara. Lalu ketika anak-anak ini sudah mulai besar dan mengerti, saya berkata kepada mereka, anak-anakku, bapak sama mama ini sudah sangat capek ngurus kalian. Nanti kalau kalian sudah besar, jangan lupakan kami, orang tuamu. Kalau papa sudah lumpuh, kalian yang angkat sama papa, kasih bersih sama papa. Dan saya minta kepada kalian, jangan kalian membawa bapak dan mama ke panti jompo. Mereka bilang, iya pak. Nah ini janji bersara, saudara. Karena kita sudah melakukan ini, lalu kita tuntut dia melakukan itu. Inilah yang namanya janji bersyarat. Tetapi kata Yunani yang punya arti janji yang kedua itu adalah evangelia. Nah evangelia ini, surat komunikasi Tuhan, adalah janji tidak bersyarat. Yaitu janji yang dibuat oleh seseorang oleh karena kemurahannya. Nah kata inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan janji Allah kepada Abraham. Seolah-olah saudara-saudara, Paulus juga ingin mengatakan kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita, bahwa janji Allah tanpa syarat ini seperti seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya. Di mana ketika dia mengasihi anak-anaknya, dia mengasihi sebagian anaknya dengan sukacita. Karena anak-anaknya itu mendengarkan apa yang dikatakannya, mengikuti perintahnya. Tetapi dia juga mengasihi sebagian anaknya dengan duka cita. Karena anaknya itu tidak mendengarkan perintahnya, tidak mengikuti apa yang dikatakannya. Tetapi bagaimanapun keadaan anak-anaknya, ayah ini tetap mengasihi mereka. Nah ini seperti dikasih Tuhan, janji Allah kepada Abraham itu seperti itu, saudara. Bahwa Allah memberikan janjinya kepada Abraham bukan karena Abraham itu melakukan upacara sunat, atau bukan karena dia melakukan hukum Taurat, atau karena dia baik, tetapi karena kemurahan Tuhan, dan itulah yang disebut dengan kasih karunia. Luar biasa soal dikasih Tuhan, janji Allah kepada Abraham. Allah itu mengasihi Abraham. Allah itu memilih Abraham karena kemurahannya. Bukan karena kebaikannya Abraham, tapi karena kemurahan Tuhan, soal dikasih Tuhan. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana respon Abraham ketika menerima janji Allah itu. Alkitab mencatat soal dikasih Tuhan bahwa Abraham percaya kepada janji Allah itu. Walaupun tidak ada dasar untuk dia percaya. Kenapa soal dikasih Tuhan? Karena pada waktu Abraham menerima janji dari Allah itu, Abraham sudah tua, saudara. Umurnya sudah 100 tahun. Istrinya Sarah sudah mati haid, saudara-saudara. Sehingga secara manusia tidak mungkin dia akan melihat janji itu. Secara manusia dia pasti tidak punya pengharapan kalau nanti mereka akan memiliki anak dari rahim Sarah. Nggak mungkin, saudara. Tapi yang luar biasa, Alkitab mencatat bahwa Abraham tidak pernah meragukan janji Tuhan. Abraham percaya kepada janji Allah. Dan percaya Abraham itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Sekarang pertanyaannya, sungguh dikasih Tuhan, kenapa Abraham bisa sepercaya itu kepada janji Allah? Kenapa Abraham bisa seyakin itu? Padahal tidak ada dasar untuk dia berharap akan janji itu. Saudara-saudara, jawabannya ada di dalam bagian yang kita baca tadi, saudara. Bahwa Abraham percaya kepada janji Allah. Karena Abraham mendasarkan percayanya kepada Allah yang Maha Kuasa.
Oh saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang berjanji kepada Abraham adalah Allah yang bisa menghidupkan orang mati. Allah yang berjanji kepada Abraham adalah Allah yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Inilah sandaran daripada percaya Abraham. Dia tidak ragu, dia meyakini bahwa Allah itu berkuasa. Dia sanggup melakukan apa yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Abraham menyadari saudara bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini merupakan sesuatu yang hebat untuk kita contoh saudara. Karena Abraham itu adalah bapak beriman, bapak orang percaya, bapak kita. Abraham memberikan contoh kepada kita bahwa dia mempercayai janji Allah itu karena dia bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu kemudian kita lihat saudara, Abraham percaya kepada Allah karena berdasarkan firman Tuhan. Abraham tidak mendengar dari orang lain tentang janji itu saudara. Abraham tidak mendengar dari mulut orang tentang firman itu. Tapi Abraham sendiri melihat Tuhan. Abraham sendiri mendengarkan Tuhan. Abraham sendiri menerima janji dari Tuhan itu. Sehingga apa yang terjadi? Abraham tidak pernah goyah tentang janji Allah saudara. Sekalipun mungkin banyak godaan, banyak tantangan di luar sana. Mungkin dia diejek, aduh mana mungkin kamu setua ini akan memiliki banyak keturunan. Ada orang yang mengolok-olok dia, dia tidak peduli saudara. Karena dia mendengar firman Tuhan. Dia menyandarkan percayanya kepada firman Allah. Ini sesuatu yang indah untuk kita teladani sebagai dikasih Tuhan. Bahwa firman Allah itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan itu akan meneguhkan kita. Firman Tuhan itu akan membawa kita mengikuti Tuhan tanpa ragu sebagai dikasih Tuhan. Di sekitar kita banyak kabar-kabar bohong. Banyak berita-berita yang menakutkan. Banyak berita-berita yang membuat hati kita jadi tawar. Membuat hati kita jadi kecil. Seringkali kita bertanya apakah ini, apakah itu. Tapi kita melihat Abraham sebagai dikasih Tuhan. Abraham begitu teguh dengan janji Allah. Abraham percaya kepada janji Allah. Karena dia percaya bersandarkan kepada firman Allah. Hebat saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan itu yang membuat Abraham bisa teguh saudara. Dalam perjalanan Abraham yang begitu panjang. Banyak tantangan, banyak penderitaan. Tapi dia tidak pernah saudara dikasih Tuhan. Tidak mempercayai janji Allah itu. Dan selanjutnya kita lihat bahwa Abraham percaya kepada janji Allah tanpa keraguan saudara. Ini terbukti ketika kita membaca cerita daripada Abraham saudara. Dia tidak pernah ragu sekalipun ketika Allah menyuruh dia meninggalkan kampung halamannya. Tidak ada keraguan saudara. Abraham tidak pernah ragu ketika dia mendirikan kemah di negeri yang asing. Abraham tidak pernah meragukan bahwa dia akan memiliki anak dari Sarah. Bahkan ketika Allah menyuruh dia membawa Ishak ke Gunung Moria, Abraham tidak pernah meragukan Allah. Ini luar biasa sekali sebenarnya dikasih Tuhan. Bahwa Abraham punya keyakinan yang teguh. Dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah undur, dia percaya kepada Tuhan. Nah, sebenarnya dikasih Tuhan, inilah yang seharusnya engkau dan saya miliki. Bahwa ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita menerima janji-janji Allah, kita harus seperti Abraham. Kita sandarkan percaya kita kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang berfirman.
Sehingga apapun yang engkau alami, apapun yang terjadi, engkau tidak mungkin hancur di dalam pergumulan yang engkau hadapi, saudara dikasih Tuhan. Luar biasa saudara dikasih Tuhan. Iman Abraham kepada Allah. Dan yang luar biasa lagi saudara, Paulus mengatakan di ayat yang kita baca tadi, bahwa percaya Abraham ini diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Dan yang hebatnya lagi saudara dikasih Tuhan, bahwa ini bukan hanya untuk Abraham, ini bukan hanya untuk Israel pada waktu yang lalu, tetapi janji ini juga untuk kita. Kenapa? Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, saudara. Yesus Kristus yang telah diserahkan karena dosa kita. Yesus Kristus yang telah disalibkan di atas Golgota. Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, menyediakan tempat kepada kita. Dan itulah yang menjadi kebenaran kita, saudara dikasih Tuhan. Sehingga engkau dan saya hari ini yang ada di tempat ini, kita juga menerima janji Abraham itu. Bahwa kita ini adalah anak-anak Abraham. Dan bukan itu saja saudara dikasih Tuhan, kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, ketika saudara mengetahui bagaimana janji Tuhan ini kepada Abraham dan janji Tuhan kepada kita, seharusnya ini memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita keyakinan bahwa sungguh Allah pasti menggenapi janjinya dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita, saudara-saudara. Memang tidak mudah ketika saudara menghadapi banyak pergumulan. Tidak mudah ketika saudara diperhadapkan dengan sakit penyakit. Tidak mudah ketika saudara mengalami banyak tantangan dari orang lain. Tidak mudah ketika saudara mengetahui istri atau suamimu tidak setia. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa Allah lebih besar dari persoalan kita. Allah lebih besar daripada pergumulan kita. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara. Yang paling penting adalah respon kita kepada Allah. Kita serahkan hidup kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Kita meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Dan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan juga meninggalkan saya. Saudara pun dikasih Tuhan, hidup kita adalah karena kasih karunia. Kita menjadi anak-anaknya bukan karena kita baik. Kita menjadi anak-anaknya bukan karena kekayaan kita. Kita menjadi anak-anaknya bukan karena kepandaian kita. Tapi kita menjadi anaknya oleh karena kemurahan Allah. Di dalam Yesus Kristus, Yesus yang telah diserahkan untuk kita, ganti dosa kita, saudara. Alkitab mengatakan bahwa Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya untuk kita. Bagaimana mungkin Dia tidak peduli kepada persoalan-persoalan kita yang lainnya, saudara. Allah peduli kepada saudara. Allah peduli kepada saya juga. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita semua dalam menghadapi situasi yang sulit, situasi yang menakutkan ini, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tapi biarlah Allah melakukan bagiannya. Biarlah Allah bekerja seturut kehendaknya. Dan biarlah Allah mengerjakan semuanya indah pada waktunya. Dan sekarang ini, saudara dikasih Tuhan, ketika kita ada di Prapaskah yang keempat, saudara, kita harus merenungkan betapa Tuhan itu baik. Janji Tuhan itu mengalir kepada kita. Janji Tuhan itu diberikan kepada kita. Janji Tuhan itu kita terima saat ini. Dan itulah yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Nggak ada alasan bagi saudara
untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk saudara tidak bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan untuk saudara untuk tidak berkata, Tuhan Engkau baik. Karena sesungguhnya memang Allah itu baik, saudara. Tuhan begitu baik kepada kita. Diselamatkannya kita karena kemurahannya. Dibenarkannya kita karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Mari semua dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdiam diri, tundukkan kepala. Kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Allah mengikat perjanjian kepada Abraham. Dan perjanjian Allah kepada Abraham bukan karena Abraham itu baik, tetapi karena Allah yang baik. Allah memilih Abraham. Allah mengasihinya tanpa syarat. Dan Allah berjanji kepadanya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan saudara juga adalah anak-anak Abraham. Oleh karena janji itu, saudara, kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Dia yang telah memberikan Yesus Kristus kepada kita, ganti dosa kita. Dan sekarang berdoalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jangan pernah engkau meragukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Janjinya begitu indah untuk kita percaya. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu. Masing-masing saudara berdoa. Dan nanti saya akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang dulu jauh menjadi dekat. Kami yang dulu musuh, kini kami menjadi anak-anak-Mu. Itu kami terima oleh karena kami percaya kepada Engkau yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, yang menyerahkan Yesus untuk membenarkan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kepadamu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau menjamah hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang berbeban berat Engkau pulihkan ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami
terus mengiring Engkau tanpa ragu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.